Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang. Anak-anak 11 OTKP, hari ini Bu Erna dari SMK Putra Pakuan Bogor mengajar kalian tata kelola kepegawaian untuk anak 11 OTKP ya. Hari ini hari Senin, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, walaupun sekarang sudah mulai agak siang ya. Jadi karena kalian belajar di rumah, bolehlah sambil membawa minum ya, biar gak ngantuk. Tapi sebelum belajar Ibu ingatkan bahwa sekarang lagi masih pandemi, jadi selalu menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak supaya kita tetap sehat ya. Jangan berkerumun ya, usahakan tidak berkerumun dan menjaga social distancing itu dengan baik. Dan jangan lupa apapun kegiatan kita, saat nanti kita melakukan sesuatu, kita cuci tangan lebih dahulu, oke? Sekarang kita mau belajar tentang kepegawaian. Yuk kita berdoa dulu. Semoga setelah kita berdoa, kita tetap semangat untuk belajar sampai nanti jamnya pulang pukul 12:30. Berdoa, silahkan dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini cerah di luar, walaupun mata Ibu ngantuk, tapi usahakan Ibu tetap semangat karena udah dikasih jamu kopi ya, sudah minum kopi. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat ya. Hari ini alhamdulillah yang tidak ada dalam absen 3 orang. Mudah-mudahan yang 3 orang tadi nanti bisa konfirmasi ke Ibu ya tentang kehadirannya. Jadi Ibu tidak bisa membuka Google Meet untuk foto allow untuk mengizinkan kalian mengikuti pelajaran Ibu. Jelas? Hari ini mata pelajaran kepegawaian. Minggu yang lalu kita belajar tentang karir ya. Ada promosi, ada mutasi, ada demosi, ada PHK. Promosi atas, mutasi atas, mutasi ke, kalau ke atas kita mendapatkan promosi. Kemarin Bu Erna jadi sekretaris junior, membantu ngambil ini itu, belajar ini itu, terus dapat promosi deh. Sekarang Ibu Erna di kantor itu sekarang posisinya punya pekerjaan baru, posisi itu ke atas. Atau Ibu di sini ditempatkan pindah, bukan di Bogor lagi, tetapi Ibu mungkin ditempatkan di Bandung, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bali, Sulawesi, Kalimantan, di mana aja, di mana kantor Ibu punya cabang. Dan Ibu di kantor cabang itu dapat promosi menjadi kepala cabang. Atau di kantor cabang itu Ibu posisinya sama, tetapi membantu di sana yang baru dibuka cabangnya. Jadi kalau kita ngomong tentang kepegawaian itu luas, semuanya ke diri kita seorang pegawai, baik pegawai negeri ASN, aparatur sipil negara, atau kita bekerja di organisasi swasta. Yang harus kalian lakukan saat menjadi pegawai, yaitu kita harus tahu ya, apa sih yang diminta kantor itu untuk aku lakukan. Makanya pekerjaan kita sebagai seorang sekretaris contohnya, maka bukan kita harus seksi, cantik, ini itu, bukan, tetapi saya membantu pimpinan mengerjakan semua tugas dengan benar, efektif dan efisien. Itu makanya tangan 2, kaki 2 gunakan untuk bekerja, mencari pekerjaan yang pas. Nah gitu, oke? Nah, setelah kita ngomong tentang mutasi, promosi, demosi, nah sekarang Ibu akan memberikan tentang pola karir ya, menjadi pegawai itu apa saja. Kita lihat dulu. Nah, ini
perencanaan pegawai tentang pola ya. Jadi dengan pola karir. Kalau kita ngomong tentang karir udah jauh ya, karir udah lama ya kita ngomong tentang perencanaan karir ya, udah sampai ke 3 bagian ya. Tuh. Jadi karir itu apa yang kita lakukan untuk menunjang hidup, untuk kita buktikan pada orang-orang bahwa saya punya kompetensi. Nah ini perencanaan karir itu diantaranya tentang pola. Pola karir itu pola pembinaan pegawai ya, yang menggambarkan alur pengembangan karir. Pembinaan menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pendidikan latihan atau diklat, jabatan, kompetensi, masa jabatan seseorang pegawai sejak diangkat sampai pensiun. Panjang ya. Tapi sebenarnya seperti membuat pola baju. Pernah melihat pola baju? Kalau kita punya kain mau dibuat baju ada harus polanya. Ya, ini lengannya bentuknya seperti ini, motongnya begini. Ini panjangnya segini, motongnya begini, ya. Itu pola. Baru setelah polanya ada dijahit karena sudah jadi. Contoh yang gampang, kalian rumahnya contoh di Nanggewer. Contoh di Jembatan Hitam, mau sekolah ada polanya. Bangun pagi pukul 5, habis itu mandi, sholat subuh, beres-beres, sarapan, beresin buku, cek, jalan ke sekolah. Sampai di sholat pukul 6:30, ada waktu untuk istirahat, ngobrol sama teman, dan pulang pukul jam 4 kurang 10 seperti biasa. Itu pola, alur. Ya, gak ada yang saya sekolah itu bangun belum mandi, belum. Kalian sekarang Google Meet ini ada yang belum mandi, mandinya nanti bun setelah jam 1 setelah beres. Jadi kan enak bun. Saya tadi tegur gitu jawabnya, kok kamu belum mandi sekarang? Nanti aja bun, kalau sudah beres sekolahnya. Jadi nggak terganggu ada meet, baru mandi pukul 1. Tuh. Aneh ya. Padahal kita sekolah mulainya pukul berapa? 7:30. Nah pukul 7:30 itu harusnya kamu udah mandi, seragam dipakai, sarapan, terus duduk manis menunggu jam pertama sampai jam ke-10. Itu harusnya. Bukan diteriakin mama gitu. Nih anak mandi, Dewi mandi. Nah gitu ya, nggak perlu. Karena memang waktunya pagi-pagi mau sekolah kan mesti mandi. Itu ya. Jadi ada pola pembinaan. Namanya pembinaan. Jadi kalau misalnya kita salah ya jangan takut. Ya, pembinaan itu bukan melihat kesalahan, tapi pembinaan itu artinya membantu supaya yang tadi salah menjadi tidak salah lagi. Itu pembinaan. Bukan mencari apa kesalahan. Erna kamu salah, saya pecat, selesai. Belum tentu. Ya. Jadi belum tentu yang salah Erna, tiba-tiba main pecat aja gitu ya. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan yaitu kita mencari dulu bener nggak yang salah ini Erna, belum nggak ini. Jadi di sini pembinaan menggambarkan alur pengembangan karir dari yang kemarin udah ikut rangka dari umur sekian sampai pensiun. Ya kalian baru tingkat pertama perencanaan. Ntar kalau ngobrol sama pacarnya, sama ibu bapaknya, sama temennya, ntar kalau teteh punya duit mah, teteh akan beli ini, teteh akan beli itu. Ntar ya mah kalau teteh punya duit, teteh mau akan ini dan itu. Itu semuanya masih entar. Ya. Jadi di sini pembinaan kalian apa? Dimulai dari sekarang, sekolah SMA itu pembinaan. Makanya kalau pernah tegur, misalnya ibu tegur, Bea masuk, ya. Terus misalnya Mia masuk, Kartika masuk, di absen. Ibu enak galak banget sih, masa nongkrong aja nggak boleh. Nah itu nak, kita harus membuat pola yang bagus yang positif. Ibu kepingin anak 11 OTKP naik kelas semua.
Dan setelah itu lulus kerja semua. Barulah kalian tahu apa artinya menjadi ibu guru, ibu kalian nanti menikah, ya, akan menjadi tahu saat bekerja di perusahaan. Saat disuruh nggak bisa ngetik, ya. Anissa tolong ketik ya, iya Bu. Gimana caranya ya? Masa sih nggak bisa Anissa? Waktu belajar ngetik ini Anissa nggak masuk, Bu lagi sakit, jadi Anissa nggak ngerti. Nah, nggak ada kantor yang punya alasan seperti itu. Jadi sebaik-baik pun kantor di sono, ya pasti apa? Pasti kita itu di sana ada namanya saingan. Entah saingan dengan pegawai yang lama ataupun yang baru. Jadi jangan lupa kalau kita belajar di sini ada keterkaitan antara jabatan. Tuh, ada jabatan administrator atau fungsional. Terus di sini juga ada dari pangkatnya. Ada atasan kita jenderal misalnya dalam militer ya. Atau atasan kita gelarnya profesor, doktor dan seterusnya. Jadi di sini pangkat, jabatan, pendidikan, pelatihan, diklat, kompetensi serta masa jabatan seseorang dari mulai pertama diterima sampai pensiun. Kapan pejabat itu mulai pertama diterima? Kalau untuk ASN gampang, yaitu saat dilantik disumpah menjadi pegawai negeri. Saya berjanji akan mengabdi itu. Hari itu juga Bu Erna sudah diaku jadi pegawai negeri dan nama ibu ada di sana di kantor. Dan ngurusin perpindahan pegawai. Itu mulai penerimaan, mulai dites. Ya. Nah, untuk PNS ada aturannya, kalau untuk swasta ngikutin peraturan yang sudah ada. Nah, ini program pengembangan karir dari mulai perencanaan, pengarahan sama pengembangan ini yang kemarin Ibu bilang. Kalau Ibu udah posisinya sini, udah mau pensiun, ya kamu masih ini perencanaan loh. Berapa tahun bedanya Ibu dan kalian? Ada 40 tahun lebih kan? Tuh. Jadi di sini jangan sampai orang tua kita bingung, kamu lulus SMK mau kemana nak? Ya, perencanaan ini. Di sini juga jenis-jenis pengembangan karir udah kemarin ya. Nah, Ibu cuma mengulang sedikit. Di antaranya prestasinya, exposure itu mengenalkan diri kita ke orang lain, loyal, terus jangan pindah-pindah. Terus di sini ada nggak mentor dan sponsor kita dan kesempatan untuk berkembang melalui jalur apa? Pendidikan lebih tinggi atau kuliah. Nah, jangan lupa. Makanya kalau Ibu kalau kalian bilangnya ngomel lah, apa istilahnya? Karena Ibu tahu bahwa di luar sana, ini tahun 2020 ya, negara mana yang sudah membuat robot untuk menggantikan manusia? Jepang Bu misalnya, Jerman Bu, Inggris Bu, Amerika Bu, Indonesia Bu misalnya. Maka pada waktu ketok palu jebret, robot boleh digunakan, maka kamu akan kalah karena robot itu nggak ada yang pisang goreng, nggak ada yang es, nggak ada yang seblak, ya. Dan kalian makan seblak pedes siang-siang begini enak, perut sakit nggak sekolah. Nah, ya, makanya di sini harus tahu supaya mengenal lebih bagus lagi kita seperti apa. Loyalitas itu kesetiaan pegawai terhadap perusahaan, kesetiaan ibu sebagai pegawai terhadap SMK Putra Pakuan atau Yayasan Putra Pakuan. Ya gampang aja, ada kegiatan ada yang ikut, ya. Terus nanti selain itu bantu, walaupun nggak disuruh Pak bisa dibantu enggak, ya. Permintaan berhenti udah, mentor dan kesempatan untuk berkembang. Jenis pengembangan karir dalam organisasi banyak ya nak. Motivasi, informasi jalur karir, program-program. Terus di sini selain itu memberikan motivasi pengembangan karir. Nah, di antaranya melalui apa tadi? Penjajakan, perencana penjajakan, pemantapan sampai nanti di sini apa? Nanti pensiun.
ya. Nah, terus sekarang kalau sudah tahapan mengerti, tahapan pengembangan karir tadi mengerti, jangan sampai pada tahap kemunduran ya nak, kalian di sini tidak punya pegangan apa-apa sehingga kita sedih. Makanya saat kita bekerja nanti jangan lupa nanti pensiun kamu mau ngapain jelas ya. Oke. Nah, pola karir tadi kan itu isinya untuk pegawai negeri, karirnya menuju kemana? Pasti pinginnya menujunya ke atas ya, lebih bagus gitu. Tapi ternyata di sini pola karir itu tidak ada yang tidak seperti itu. Ini kan menjamin keselarasan kompetensi seorang PNS ya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Ini apa? Potensi. Tahu yang namanya potensi nak? Apa potensi itu? Ya, unjuk gigi, unjuk kekuatan. Inilah aku. Orang yang bisa bekerja dengan baik, orang yang bisa kamu andalkan dan seterusnya. Jadi kalau kita punya di sini ya potensi, ya kita bisa melamar. Jadi saya karena pinternya ini, saya akan melamar di sana, diterima, dan setelah itu ilmunya saya pakai untuk ini. Itu namanya pola karir. Ya. Terus di sini jenis pola karir itu ada pola instansi untuk perusahaan sendiri, ya. Ada juga bentuk pola karir itu ada vertikal, horizontal dan diagonal. Ya, vertikal itu gimana nih dari posisi jabatan ke lebih tinggi. Terus horizontal dari posisi jabatan ke jabatan lain dalam satu kelompok. Artinya juga ada yang sudah nggak bosan. Bapak dari tadi bosan saya merah melulu, warnanya ganti dong hijau. Nah, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk pola karir itu ada vertikal. Vertikal itu berarti ke atas atau ke samping. Nah, terus ada horizontal, atas atau samping, dan dia diagonal. Artinya bahwa kita itu diminta, ya, kamu itu bekerja, mempunyai pola karir. Aku usia 25 sudah punya mobil. Sekarang umurmu berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 7 tahun lagi. Tahun depan aku lulus, tahun 2000 kan kelas 11 ya? Berarti 2022 aku lulus. Dan aku lulus itu predikatnya aku pengennya bagus. Jadi gampang biar ada tawaran bekerja kita nggak capek-capek. Nah, itu pola yang kalian bentuk sedemikian rupa sehingga saya harus bisa. Itu pola pikir, pola belajar dan seterusnya. Oke. Terus di sini juga ada perkembangan karir. Ya, di sini pengembangan karir itu pengembangan karir dari kalian kepada perusahaan. Terus juga ada pengembangan karir antara kita dengan orang lain. Nah, ada juga pola karir dan juga promosi dan mutasi. Nah, perkembangan karir ini ada hubungannya dengan perencanaan. Jadi kalau di kantor ibu itu yang pensiun itu 5 dan sebentar lagi pensiun, maka jangan takut-takut untuk mencari pegawai yang baru. Jangan bilang, wah mentang-mentang ibu pensiun ya nggak dipakai lagi. Jangan sampai seperti itu. Jelas? Ini juga prinsip penyusunan pola karir itu seperti ini, yaitu apa? Kepastian, profesional, transparansi. Nah, itu merupakan yang kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari sekarang ini tentang pola karir bisa kalian mengerti. Karena apa? Karena kalau kita tentang pola karir di sini kalian tahu. Ini pembinaan kok. Pembinaan itu nggak ada yang sekali. Kita negur misalnya, Erna jangan terlambat, nggak mungkin sekali. Besok terlambat lagi. Upacara terlambat lagi. Masuk kelas terlambat lagi. Itu makanya pola karir itu di sini harus super apa ya, benar-benar direncanakan dengan baik direncanakan.
Jangan sampai kan misalnya kok kayak ini, jadi kelas 12 ya, Sela, kamu nanti lulus sekolah mau ngapain? Gak tahu ya mau ngapain, ntar aja yang penting lulus dulu. Nah, berarti kita tuh gak tahu mau kemana lulus. Kalau ada kita punya pola, sekarang udah ngerti nih tentang diri kita, SD sampai tahun sekian lulus, SMP dari tahun sekian sampai tahun sekian lulus, berarti kita lulus SD SMP. Udah 2 ya, SIM-nya tuh 2. Nah, begitu nanti mau kerja, ini ada pola pikiran kita dulu, kita mau ngapain? Oh, nanti aku pengen bekerja dalam bidang A. Nah, itu jangan sampai kita nggak punya pola pikir tadi. Makanya dilatih. Sekarang ibu nggak ngerti komputer, ibu berlatih komputer, ya. Sehingga di sini ada tentang pendidikan pelatihan, pegawai. Nah, ada yang ditanyakan sehingga nanti di sini ibu bisa bertanya kepada kalian. Bentar ibu lihat chat, Angel absen, ya. Adakah di sini yang bisa bertanya atau yang bertanya ada yang belum mengerti kepada ibu anak 11 OTKP? Ya. Nah, artinya di sini begini, kalau nanti kita punya pola karir, itu tuh apa yang harus aku lakukan di saat aku lulus SMK, bun aku mau kuliah, bun aku mau kerja, di mana dekat rumah itu ada pabrik baru, pun pabriknya begini, dan aku sudah nanya kepada pemilik pabrik, katanya aku boleh ngelamar jika sudah lulus tuh. Jadi nanti setelah itu di sana duitnya aku kumpulkan untuk ini. Jadi pola pikirnya tuh jalan, ya. Karena jalan itu karir kita nanti tahu, nggak ada yang, ya saya kan orang dari kampung bu, diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa, kan caranya jelek nggak cantik bu, jadi ngomongin ke fisik ujung-ujungnya. Makanya karir itu pengembangan dari mulai nggak ada di situ tadi pengertiannya. Orangnya yang harus adipun enggak, tetapi pola karir itu dari pengembangan PNS terutama dari mulai perencanaan, pengadaan sampai nanti pensiun. Makanya di sini pola karir harus jelas. Kamu mau jadi apa harus jelas ya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang ibu berikan pada kalian walaupun singkat itu benar-benar bermakna, dan ibu bisa kalian tanya nanti pakai lewat WA boleh ya. Ibu cek lagi adakah, enggak ada. Ini 27 siapa yang keluar, mudah-mudahan enggak ada yang keluar ya nak ya. Nah, oke, itu dari ibu, mudah-mudahan pola karir kita dalam bisnis kita, dalam pendidikan kita benar-benar bagus sehingga nanti kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan, oh iya tugasnya apa? Tugasnya yaitu di sini kalian membaca peraturan tentang pola karir pegawai negeri. Oke ya, cari peraturan yang terbaru, ya cari di internet atau salin materi ibu hari ini di buku catatan, dan tugas-tugas yang belum dikumpulkan pada ibu, yang belum mengumpulkan tugas mungkin ada beberapa, segera dikumpulkan. Jelas? Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian semuanya semangat dan semangat. Ya, ini siapa nih? Ada yang, iya, pastilah. Pasti ibu kirimin pete-petenya. Ya, nanti pasti ibu akan kirimkan. Kemarin kan udah dikirimin sama ibu. Kalau enggak, tolong ibu diingatkan. Oke ya. Semangat untuk belajar. Yang tadi terlambat, ingat besok kalau pas pelajaran ibu hari Kamis tidak boleh terlambat lagi ya. Besok atau Kamis ya. Nah, Kamis Jumat ya, Senin Kamis Jumat. Terus jangan lupa nanti pada waktu praktek tugas kalian yaitu membawa surat. Seandainya kalian belum punya suratnya, nanti juga ibu akan kasih suratnya sehingga nanti kita bisa praktek tentang korespondensi maupun tentang kearsipan ya. Mulai minggu depan silakan membawa laptop. Terima kasih. Saya Ibu Erna Agustin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.